Iya lo sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas Donghua Wudong Qiangkun episode 6 yang tayang hari Minggu ini. Perlu diingat, ini hanya sekitar bocoran spoiler yang episodenya rilis tanggal 29 Mei 2022. Jadi, jika narasi dan pintu berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian yang penasaran tentang cerita Wudong Qiangkun episode 6 ini yang tayang 1 minggu sekali. Oke, langsung aja kita ke ceritanya. Let's go. Pada ending episode 5 sebelumnya, Lindong dan Martin kembali lagi ke base camp Keranaga kuno. Terlihat di sini Keranaga kuno rebahan setelah mengamuk ke sekte pedang kuno. Melihat kesempatan ini yang tidak datang 2 kali, Martin kemudian menyuruh Lindong untuk bergegas mengambil darah Keranaga kuno. Setelah menahan Keranaga kuno agar tidak terbangun, Martin kemudian memerintahkan Lindong untuk dengan cepat menyerap darah Keranaga kuno. Namun setelah Lindong berhasil menyerap darah Keranaga kuno, tiba-tiba Keranaga kuno terbangun. Nah, ini dia bocoran spoilernya. Setelah melihat Keranaga kuno yang terbangun, Lindong dan Martin berada dalam kepanikan. Seketika, dengan jurus kaki 1000, mereka berlari keluar dari lembah gunung. Sosok Lindong secepat kilat melewati hutan. Dia meningkatkan kecepatannya hingga batasnya, karena dia bisa mendengar raungan marah dari Keranaga kuno di belakangnya. Setelah melarikan diri dalam keadaan seperti ini selama sekitar 10 menit, sosoknya akhirnya menembus ke gunung seperti yang telah ia rencanakan sebelumnya. Lindong berlari ke gua binatang yang ada di dalam gunung, sebelum segera memindahkan batu besar untuk memblokir pintu masuk gua. Setelah memblokir pintu masuk gua, Lindong mengambil beberapa mutiara cahaya malam dari tas Qiangkunnya dan cahaya menyebar di gua gunung yang gelap ini. Baru saat itulah, dia akhirnya menghela napas lega saat dia duduk ke tanah sebelum meletakkan api kecil ke satu sisi. Demi mendapatkan darah esensi ini dari Keranaga kuno, dia telah menimbulkan banyak masalah. Maka dari itu, dia tertawa santai sebentar di gua ini. Sementara Lindong bersembunyi dan tertawa santai sebentar di gua ini, dia tidak segera menggunakan darah esensi ini. Meskipun sangat tidak mungkin baginya untuk dirasakan oleh Keranaga kuno dengan Martin di sekitarnya, tidak ada salahnya baginya untuk sedikit lebih berhati-hati. Oleh karena itu, akan lebih baik baginya untuk terlebih dahulu diam selagi menunggu beruk besar itu melampiaskan kemarahannya sebelum mulai menggunakan darah esensi ini. Dengan keputusan yang dibuatnya ini, Lindong tidak panik atau santai. Dia perlahan menutup matanya dan dengan tenang menyesuaikan kondisi tubuhnya. Sementara Lindong perlahan beristirahat, tanah kuno di luar sekali lagi bergetar oleh Keranaga kuno yang mengamuk. Amukannya ini juga berlangsung sepanjang malam. Dia juga telah menghancurkan banyaknya binatang iblis yang malang. Namun, yang membuatnya semakin geram adalah bahwa ia sebenarnya tidak dapat merasakan sedikit pun jejak Lindong yang telah mencuri darah esensinya. Dengan demikian, setelah menjadi gila dan melampiaskan kemarahannya untuk 1 malam, Keranaga kuno hanya bisa dengan enggan kembali ke base campnya. Ketika merasakan Keranaga kuno akhirnya kembali ke habitatnya di dalam gua gunung, Lindong perlahan membuka matanya saat ia tersenyum. Dia kemudian meregangkan tubuhnya dan bertanya kepada Martin, apakah dia bisa mencoba memperhatikan perubahan Keranaga iblis sekarang. Mendengar pertanyaan diucapkan Lindong, Martin langsung muncul di hadapannya dan tentu saja menganggukkan kepalanya. Mulutnya terbuka ketika garis darah muncul sebelum berubah menjadi bola darah merah yang sangat gelap. Bola itu kemudian menggeliat di depan Lindong dan memancarkan aura yang sangat buas. Setelah kemunculan bola darah ini, Martin melihat ke arah Lindong dan menjelaskan bahwa darah esensi Keranaga kuno sangat mengerikan, dan jika bersatu dengan perubahan kera iblis milik Luo Jiu sebelumnya, itu tidak ada bandingnya. Maka dari itu, jika Lindong dapat memperbaiki darah ini dan mengaktifkan perubahan kera iblis, maka kemampuannya akan menjadi luar biasa. Namun, Martin juga mengingatkan kepada Lindong, jika dia gagal melakukan semua ini, maka pikirannya akan terkikis oleh kengerian dari darah esensi itu. Mendengar penjelasan dari Martin dan melihat penampilan seriusnya, Lindong perlahan mengangguk sebagai jawaban. Dia juga mengatakan kepada Martin untuk tidak perlu khawatir dengan semua ini.
Setelah melihat bahwa Lindong sangat siap untuk melakukan ritual ini, Martin menganggukkan kepalanya dan mengatakan kepada Lindong untuk membiarkan darah itu masuk ke tubuhnya dan perlahan memperbaikinya. Setelah mendengar kata yang diucapkan Martin, Lindong menarik napas dalam-dalam. Matanya kemudian tertuju pada darah esensi kera naga kuno yang perlahan-lahan menggeliat di depannya. Beberapa saat kemudian, dia mengempalkan giginya sebelum membuka mulutnya dan langsung menghisap darah esensi itu. Darah esensi itu praktis memasuki tubuh Lindong dalam sekejap. Karena suasana hatinya yang mengamuk dan menyebar dengan liar, matanya berubah merah dalam sekejap. Namun, ketika matanya ini berubah merah, ia jelas masih memiliki kendali dalam dirinya. Dia dengan erat mengepalkan giginya saat sebuah kalimat keluar dari sela-sela giginya. Segera, dengan jentikan pikirannya, gelombang gemuruh besar matahari Yuan yang keemasan keluar dari Yuan dan di dalam hatinya, sebelum mengalir seperti gelombang menuju darah esensi itu dan melilitnya. Gemuruh besar matahari Yuan melesat maju seperti gelombang pasang surut dan membasuh darah esensi itu. Itu bertujuan membersihkan kengerian dalam darah itu. Ketika gemuruh besar matahari Yuan dan darah esensi itu melakukan kontak, gelombang kabut putih meletus. Kekuatan Yuan secara langsung menguat dalam sepersekian detik. Namun, kengerian dalam darah esensi itu masih tidak melemah sedikit pun. Setelah melihat betapa keras kepalanya kengerian dalam darah esensi ini, Lindong sedikit merasa panik. Segera, ia mendesak gelombang demi gelombang gemuruh besar matahari Yuan untuk terus-menerus menyatukan darah esensi itu. Setiap kali Yuan menyentuh darah esensi itu seolah-olah seperti salju telah bertemu dengan lava dan dengan cepat meleleh. Untungnya, ada dukungan yang cukup. Karena gelombang demi gelombang runtuh dengan cara yang tampaknya tak ada habisnya. Dihadapkan dengan pemurnian panik dan gemuruh besar matahari Yuan, beberapa gangguan akhirnya muncul dalam darah esensi kera naga kuno. Jejak aura liar yang terkandung di dalamnya perlahan melemah ketika gelombang demi gelombang gemuruh besar matahari Yuan menghilang. Meskipun ini terjadi sangat lambat, setidaknya itu memungkinkan Lindong melihat secercah harapan. Namun, sementara Lindong merasa senang dengan semua ini, dia tidak menemukan bahwa kengerian yang telah dibersihkan dari darah esensi itu perlahan-lahan menyebar di tubuhnya. Pada saat tertentu, ketika perasaan gelisah perlahan naik dalam hatinya, ia tiba-tiba menyadari bahwa kengerian itu benar-benar merusak pikirannya. Ketika dia merasakan situasi ini, ekspresi Lindong sedikit berubah. Namun, dia tidak panik sedikit pun. Selama pikirannya seperti batu, kengerian dari darah ini tidak akan berguna. Pikiran Lindong berputar ketika 4 simbol jiwa takdir di dalam istana Niwan memancarkan cahaya aneh dan menyebar di dalam tubuhnya. Cahaya itu dibuat dari kesadarannya dan dengan perlindungan simbol jiwa takdir ini, tidak ada benda asing yang bisa mengguncangnya. Namun, selama proses melindungi ini, pikiran Lindong berubah karena lebih banyak gelombang gemuruh besar matahari Yuan menyumur keluar dari Yuan dan di dalam hatinya. Kali ini, tampaknya ada petir kecil di tepi kekuatan Yuan emas. Kekuatan Yuan emas diliputi petir, sekali lagi dibebankan ke daerah esensi kera naga kuno. Kali ini, beberapa perubahan yang muncul menyebabkan Lindong terheran-heran. Di hadapan petir ini juga, dia melihat kengerian dalam darah esensi itu. Tampaknya telah bertemu dengan lawannya dan tingkat di mana ia menghilang meningkat beberapa kali. Setelah melihat kejadian ini, Lindong merasa senang. Sekarang, setelah ini terjadi, kemungkinan berhasilnya pemurnian ini telah sedikit meningkat. Dengan pemikiran ini, Yuan dan di dalam hatinya juga dengan cepat bergetar. Gelombang gemuruh besar matahari Yuan diresapi dengan bunga api dengan cepat dicurahkan seperti sungai karena tanpa henti dibebankan pada darah esensi itu. Di hadapan pembersihan yang terus-menerus ini, darah esensi kera naga kuno yang semula merah benar-benar mulai berubah agak murni karena aura buas di dalamnya dengan cepat melemah. Pemurnian secara tak terduga ini berjalan lancar dengan karakter aneh gemuruh besar matahari Yuan. Namun, Lindong juga secara bertahap merasakan perasaan kering dari Yuan dannya. Dan tepat ketika ia berencana untuk dengan cepat mengkonsumsi pil Yuan murni untuk mendukung proses pemurnian, bola darah esensi kera naga kuno di dalam tubuhnya tiba-tiba sedikit bergetar. Benang cahaya neon juga dipancarkan di dalamnya. Menatap cahaya hangat yang dipancarkan dari darah esensi ini, Lindong pertama kali terkejut. Tapi setelah itu, sebuah kegembiraan yang tak tertahankan muncul di dalam hatinya. Akhirnya, setelah semua ritual ini, dia benar-benar berhasil memperbaiki aura liar yang terkandung dalam darah esensi kera naga kuno.
Setelah keberhasilannya ini, Lindong berada di dalam gua gunung tiba-tiba membuka matanya saat kegembiraan yang sangat besar memenuhi matanya. Martin yang telah menunggu di luar juga sedikit terkejut ketika melihat Lindong. Ketika dia melihat raut bahagia di wajah Lindong, dia bertanya dengan tidak percaya kepadanya apakah dia berhasil melakukan pemurnian ini. Mendengar pertanyaan Martin, Lindong dengan rendah hati menggaruk kepalanya. Dia juga mengatakan kepada Martin bahwa dia telah berhasil membersihkan semua aura buas yang terkandung dalam darah esensi kera naga kuno. Mendengar kata yang diucapkan Lindong, Martin perlahan mengangguk. Dia juga mengatakan kepada Lindong bahwa kemungkinan pemurnian ini berhasil berkat bantuan gemuruh besar matahari Yuan. Lindong mengangguk ketika mendengar kata yang diucapkan Martin. Dia juga merasa jika bukan karena bantuan gemuruh besar matahari Yuan ini, mungkin tidak akan mudah baginya untuk menyelesaikan langkah ini. Setelah menyempurnakan darah esensi kera naga kuno ini, langkah selanjutnya yang dipikirkan Lindong adalah penyerapan darah. Ketika memikirkan hal ini, Lindong tersenyum sebelum dia sekali lagi menutup matanya. Saat ini, di atas Dantian dan di atas Yuan dannya, ada kumpulan darah segar bercahaya melayang di atas. Saat ini, gumpalan darah esensi itu tidak lagi menentang perintah Lindong. Oleh karena itu, dengan jentikan pikirannya, darah esensi itu segera melayang keluar dari dantiannya dan berubah menjadi benang darah yang tak terhitung jumlahnya. Sebelum mereka terbang menuju setiap pembuluh darah di tubuhnya, darah esensi itu menutup pembuluh darahnya sebelum perlahan-lahan menembus. Segera, mereka mulai bercampur dengan darah segar yang terkandung di dalamnya. Ketika kedua aliran darah ini berinteraksi, Lindong jelas merasakan seluruh tubuhnya sepertinya telah disuntik dengan sejumlah besar energi karena tiba-tiba menjadi sangat berotot. Di bawah kulitnya, kekuatan tangguh yang bahkan sangat mengerikan seperti seekor naga bergemuruh di sekitar dan mencoba untuk menembus tubuhnya dan menunjukkan kehebatan yang mengerikan. Pada saat yang sama, jejak kemerahan seperti darah menyembur ke matanya. Namun tidak seperti Luo Jiu, Lindong tidak kehilangan akal ketika ia mencoba perubahan kera iblis ini. Sebaliknya, ekspresi tenang terkandung di dalam matanya yang merah. Setelah mencoba perubahan kera iblis ini, tubuh Lindong tiba-tiba berdiri. Di bawah kulitnya, aliran cahaya gelap muncul dari bawah. Dari kejauhan, dia tampak seperti iblis bertanduk yang merangkak keluar dari neraka dengan kekuatan yang sangat-sangat mengerikan. Yap. Sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Wudong Qiangkun episode 6 yang baru tayang minggu ini. Akhir kata, saya ucapkan bye-bye.